Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, mari kita mulai. Kesebangunan pada segitiga siku-siku dengan garis tinggi ke sisi miring. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat menentukan kesebangunan pada segitiga siku-siku dengan garis tinggi ke sisi miring. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kesebangunan pada segitiga siku-siku dengan garis tinggi ke sisi miring. Sebelumnya, marilah kita mengingat pelajaran pada pertemuan sebelumnya, yaitu syarat dua segitiga dikatakan sebangun. Ada berapa syarat ya? Ya, betul. Yang harus dipenuhi itu ada dua, dari sisi dan sudut. Tetapi khusus untuk segitiga itu boleh salah satu. Di sini ada kata-kata atau. Yang pertama untuk sisinya. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Atau sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Berikutnya, silahkan kalian amati. Di sini ada sebuah segitiga ABC. Segitiga ABC ini adalah segitiga siku-siku. Siku-siku di A. Kemudian ada sebuah garis tinggi ke sisi miring. Di sini sisi miringnya adalah sisi BC. Garis tinggi ini dimisalkan garis AD. Dari gambar tersebut, maka didapatkan beberapa pasang segitiga yang sebangun. Ada berapa pasang segitiga yang sebangun? Ya, betul. Ada 3 pasang. Yaitu yang pertama, segitiga ABC. ABC, segitiga yang besar ini. Dan segitiga ABD. ABD. Dengan segitiga yang bawah ini. Yang kedua, segitiga ABC, ABC, dan segitiga ADC, ADC. Segitiga yang kecil ini yang di atas. Yang ketiga, segitiga ABD, ABD, segitiga ABD, dan segitiga ADC. ADC di segitiganya. Yang pertama, untuk segitiga ABC dan segitiga ABD. ABC dan ABD. Guru pisahkan dua segitiga tersebut. Yang pertama segitiga ABC, siku-siku di A. Berikutnya segitiga ABD, siku-siku di D. Berikutnya kita identifikasi sudut yang sama. Sudut B
sama dengan sudut B. Kenapa sama? Karena berhimpit. Berikutnya, sudut C sama dengan sudut A. Karena akibat dari sudut yang pertama sama dan sudut yang kedua juga sama. Kemudian kita bandingkan AB banding BD. AB itu sisi yang tanda sudutnya siku-siku dan bintang. Maka kita cari di sini yang bersesuaian. Siku-siku dan bintang berarti BD. AB banding BD sama dengan BC. BC itu yang titik dan bintang. Kita cari di sini titik dan bintang. BC banding AB. BC banding AB. Kemudian kita kalikan silang. AB kali AB sama dengan BD kali BC. AB kali AB itu AB kuadrat sama dengan BD kali BC. Sehingga kita bisa menemukan rumus yang pertama. Untuk mencari AB atau AB kuadrat itu adalah BD dikali BC. Berikutnya segitiga yang sebangun. Berikutnya yaitu segitiga ABC dan segitiga ADC. Segitiga ABC, Bu Guru pisahkan di sini. Segitiga ABC, siku-siku di A dan segitiga ADC. ADC di sini siku-sikunya di D. Kemudian kita identifikasi sudut yang sama. Sudut A sama dengan sudut D. Berikutnya sudut C sama dengan sudut C. Kenapa ini sama? Karena berhimpit. Berikutnya sudut B dengan sudut A. Kenapa sama? Karena akibat sudut yang pertama dan kedua sudah sama. Maka sudut yang ketiga otomatis sama. Berikutnya kita bandingkan AC banding CD. AC itu sisi yang tandanya siku-siku dan titik. Kita cari di sini siku-siku dan titik. Siku-siku dan titik itu adalah CD. Jadi AC banding CD sama dengan CB. Kita lihat di sini CB itu adalah sisi yang tandanya titik dan bintang. Maka kita bandingkan di sini yang titik dan bintang itu AC atau CA sama saja. Maka kita bisa menuliskan CB banding AC. Kemudian kita kalikan silang. AC kali AC sama dengan CD kali CB. AC kali AC itu hasilnya AC kuadrat sama dengan CD kali CB. Kita sudah menemukan rumus yang kedua, yaitu AC kuadrat sama dengan AC kuadrat sama dengan CD. CD kali CB. CB. Ini rumus yang kedua. Berikutnya, segitiga yang sebangun berikutnya, segitiga ADC dan segitiga ABD. Segitiga ADC dan segitiga ABD. ADC, ini siku-siku di D, dan segitiga ABD. ABD, siku-siku di D. Berikutnya kita identifikasi sudut yang sama. Sudut D sama dengan sudut D.
sudut A sama dengan sudut B. Berikutnya sudut C sama dengan sudut A. Setelah itu kita bandingkan sisinya. AD, AD itu bintang dengan siku-siku. Bintang dengan siku-siku berarti DB di sini atau BD. AD banding DB sama dengan DC. DC itu siku-siku dengan titik. Nah, siku-siku dengan titik itu AD atau DA. Kemudian kita kalikan silang AD kali AD sama dengan DB kali DC. AD kali AD itu hasilnya AD kuadrat sama dengan DB kali DC. Sehingga kita sudah bisa menemukan rumus yang ketiga, yaitu untuk mencari AD atau AD kuadrat sama dengan DB kali DC. Untuk memudahkan kalian menghafal rumus tersebut, caranya sebagai berikut. Yang pertama, ketika yang dicari AB kuadrat, kalian buat panah atau garis dari A ke B. Dari A ke B dibuat garis karena yang ditanyakan AB. AB kuadrat sama dengan, kemudian kalian lanjutkan garisnya ke sisi miring. AB kuadrat sama dengan BD kali BC. Nah, untuk rumus yang pertama, untuk mencari AB kuadrat sama dengan BD kali BC. Rumus yang kedua, ketika yang dicari AC kuadrat, maka kita buat garis dari A ke C. AC kuadrat sama dengan, kita lanjutkan ke sisi miring garisnya, CD kali CB. Ya. Ini untuk rumus yang kedua. Rumus yang ketiga, AD dari A ke D. Kita buat garis AD kuadrat sama dengan, berikutnya kita keluarkan garisnya ke sisi miring. AD kuadrat sama dengan DC kali DB. Itu untuk rumus yang ketiga. Itu cara menghafalkan rumusnya. Berikutnya, Ibu akan memberikan contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada sebuah segitiga KLM dengan garis tinggi ke sisi miring. Garis tingginya itu LN. Kemudian diketahui KN 9 cm, NM 16 cm. Yang ditanyakan, hitunglah panjang LK. LK berarti di sini LM dan LN. Yang ditanyakan di sini, berapa panjang LK? Kita tulis LK kuadrat, kita buat garis dari L ke K. LK kuadrat sama dengan, kita lanjutkan garisnya ke sisi miring. LK sama dengan, berarti di sini KN kali KM. Ya. LK kuadrat sama dengan KN. KN-nya itu 9 kali KM-nya 25. Kenapa 25? Dari K ke N itu 9. Dari N ke M itu 16. Maka dari K ke M itu adalah 9 ditambah
16. Maka di sini km 25. LK sama dengan ini kuadrat, kemudian untuk mencari LK-nya saja, maka kebalikan dari kuadrat adalah di akar. Akar dari 9 kali 25. Ini kalian langsung menghitungnya, kalian kalikan 9 kali 25 boleh. Tetapi di sini Bu Guru akan menggunakan sifat akar. Kalau seperti ini, bisa Bu Guru pisah menjadi akar 9 kali akar 25. Ini masing-masing bisa diakar. LK sama dengan akar 9 itu adalah 3, akar 25 adalah 5. Kemudian kita kalikan 3 kali 5 itu hasilnya 15. Jadi panjang LK 15 cm. Soal berikutnya yang ditanyakan adalah panjang LM. Seperti tadi kita tulis dulu LM kuadrat, kemudian kita buat garis dari L ke M sama dengan lanjutkan garis tersebut ke sisi miring. MN kali MK. Berikutnya LM kuadrat sama dengan MN. MN panjangnya 16 kali MK panjangnya 25. MK 25, 16 tambah 9. LM sama dengan ini kebalikan dari kuadrat di akar berarti. Berikutnya kita gunakan sifat. Kita pisahkan menjadi akar 16 kali akar 25. LM sama dengan akar 16 itu 4. Akar 25 itu 5. LM sama dengan 4 kali 5. Hasilnya 20. Jadi panjang LM 20 cm. Soal berikutnya yang ditanyakan adalah panjang LN. LN. Kita tulis seperti tadi, LN kuadrat. Kemudian kita buat garis dari L ke N. Sama dengan, kemudian kita keluarkan garisnya ke sisi miring. NM kali NK. LN kuadrat sama dengan NM. NM-nya 16 kali NK-nya 9. LN sama dengan kita akar 16 kali 9. LN sama dengan kita pisahkan akarnya, akar 16 kali akar 9. LN sama dengan akar 16 itu 4. Akar 9 itu 3. Kemudian kita kalikan LN sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi panjang LN itu 12 cm. Bagaimana materinya? Mudah bukan? Jangan lupa kalian harus tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.